Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada malam hari ini saya mau mengajak kita untuk bermenung tentang Injil pada malam hari ini. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. 14 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang rumah Bapa. Ternyata para murid Yesus gelisah, cemas, khawatir karena orang yang mereka kagumi, pemimpin mereka itu mau pergi meninggalkan mereka lagi. Yesus mau meninggalkan mereka di dunia. Maka mereka gelisah, maka mereka cemas. Yesus memberikan peneguhan kepada para muridnya dengan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Aku pergi adalah untuk menyiapkan tempat bagimu. Sebab ternyata di dalam Injil ini, di rumah Bapa itu sangat banyak tempat. Dan Yesus pergi ke sana untuk menyiapkan tempat itu bagi mereka yang sudah termasuk dalam kawanan domba penggembalaan Yesus. Mereka yang sudah dibaptis di dalam nama Yesus dan beriman kepada Yesus. Nah, supaya apa? Ternyata Yesus tidak mau berpisah dari para pengikutnya sebenarnya. Yesus ingin agar para pengikutnya itu selalu bersama-sama dengan Dia. Maka Yesus pergi menyiapkan tempat karena Yesus sangat ingin supaya para pengikutnya, orang-orang yang telah diserahkan Bapa kepadanya, selalu ada bersama-sama dengan Dia. Itu dikatakannya dengan ungkapan seperti ini, supaya di mana aku berada, kamu juga berada di situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Tapi ada Thomas mengatakan, kami kan nggak tahu kemana Yesus pergi. Bagaimana mungkin kami tahu jalan ke situ? Untuk menjawab itu, Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus adalah jalan. Artinya apa yang telah dilakukan Yesus, apa yang telah dikatakan Yesus, apa yang telah diwatakan Yesus, itulah ikuti jalan itu. Itulah juga lakukan sebagai murid Kristus. Dan boleh juga dikatakan demikian bahwa Yesus adalah jalan yang benar menuju kehidupan yang kekal. Yesus adalah jalan yang benar agar kita sampai kepada rumah Bapa. Jadi agar kita tidak tersesat, maka ikutilah Yesus. Gampang dengan mengaplikasikan, mengamalkan cinta kasih yang diajarkannya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus akan datang lagi. Jadi jangan cemas, aku masih akan datang lagi nanti. Setelah saya selesai menyiapkan tempat untukmu. Jadi Yesus akan datang lagi setelah Dia menyelesaikan tempat, menyiapkan tempat bagi para pengikutnya. Itu berarti bahwa kita juga tidak akan selamanya di dunia ini. Akan ada saat nanti kita beralih dari dunia ini ke tempat di mana
Yesus berada, ke tempat yang telah disiapkan oleh Yesus, maka kita sementara saja di dunia ini, karena kita adalah pengikut Kristus. Nanti kita akan pergi dan mendiami tempat yang telah disiapkan oleh Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada banyak sebenarnya yang boleh direnungkan dari Injil ini. Tetapi saya sungguh-sungguh terpesona, sungguh-sungguh kagum dan bangga menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus sungguh luar biasa. Dia bukan hanya mengorbankan nyawanya bagi saya, bagi para pengikutnya, memberi roti kehidupan kepada para pengikutnya, kehidupan yang kekal, tetapi bahkan sampai menyiapkan tempat. Jadi, wow, sungguh-sungguh luar biasa, sungguh hebat cinta Yesus yang saya hanya bisa mengatakan wow. Karena dia menyiapkan segala-galanya bagi orang yang mau mengikuti dia. Tetapi tempat itu hanyalah bagi mereka yang apabila nanti pada saat dia datang kembali, ditemukannya tetap setia, berada atau berjalan di jalan yang benar, di jalan yang telah diajarkannya. Kalau kita menyimpang dari jalan yang telah diajarkannya itu, tentu kita, tapi barangkali kita tidak mendiami tempat yang disiapkannya. Mungkin saja kita akan tetap mendiami, tetapi ada prosesnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus pergi, kita tidak usah gelisah, tidak usah cemas, tidak usah khawatir akan kehidupan kita, akan masa depan jiwa kita. Kita hanya yakin dan percaya berjalan di jalan yang benar. Kelak Yesus akan datang untuk membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan, yaitu kehidupan yang kekal, tempat para kudus di surga, kebahagiaan yang kekal di dalam kerajaan Allah Bapa. Maka Bapak Ibu, mari kita bangga menjadi pengikut Kristus, tetapi jangan lupa bahwa kita harus tetap berada di jalan yang benar yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita, dan tidak hanya tinggal diam di jalan itu, kita harus tetap berjalan, artinya mengaplikasikan ajaran atau inti pewartaan Yesus, yaitu cinta kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Sekarang Bapak Ibu, mari kita menyiapkan hati kita untuk ibadat kompletorium. Namun tetap kita menyapa saudara-saudari kita yang berbahagia hari ini karena umur mereka bertambah 1 tahun. Selamat hari ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari ulang tahun. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati dan budi kita. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya.
saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Jatuh sudah malam hari, semoga kami Kau lindungi. Ya Bapa Maha Kuasa, supaya aman sentosa. Jauhkan impian suram, singkirkan khayalan malam, kurniakan istirahat, agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin. Siang malam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah penyelamatku, siang malam aku berseru kepadamu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu. Dengarkanlah jeritan tangisku, sebab hatiku tersesat, kesusahan bertimbun-timbun, dan hidupku mendekati ambang maut. Aku dianggap sudah turun ke liang kubur, seperti orang yang kehilangan hayat. Di alam mautlah kediamanku, seperti orang yang mati terbunuh, aku berbaring dalam kubur. Seperti orang yang tidak lagi Engkau ingat, terpisah dari cinta-Mu. Engkau campakkan daku ke lubang terdalam, ke tubir yang gelap gulita. Aku tertindih oleh amarah-Mu, dan keberangan-Mu melumpuhkan daku. Handai taulanku Engkau jauhkan daripadaku, Kau jadikan daku haram bagi mereka. Aku terkurung tak dapat lolos, mataku kabur tersesat derita. Sehari-hari aku berseru kepadamu ya Tuhan, kepadamu kutadahkan tanganku. Adakah Engkau berkarya bagi orang mati? Masakan arwah bangkit untuk memuji Engkau? Adakah kasih-Mu dikisahkan dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di daerah kebinasaan? Adakah karya-Mu yang agung dikenal dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di tempat tiada ingatan? Namun aku ya Tuhan, aku berseru kepadamu.
Pagi-pagi doaku membubung kehadiran-Mu. Mengapa Engkau menolak aku ya Tuhan? Mengapa menyembunyikan wajah-Mu daripadaku? Sedari masa mudaku, aku malang dan terancam maut. Aku menanggung kemurkaan-Mu dan merana. Banjir keberangan-Mu melanda aku. Kedahsyatan amarah-Mu membinasakan daku. Aku seperti dikepung ombak terus-menerus. Makin lama aku makin terdesak. Kaum kerabatku Engkau jauhkan daripadaku. Tinggal kegelapanlah yang menemani aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siang malam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Bacaan singkat diambil dari kitab Yeremia bab 14 ayat 9. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan dengan nama-Mu kami telah diberkati. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan, Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa,
kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami setia kepada Putra-Mu yang telah wafat dan dimakamkan, sehingga kami bangkit bersama Dia dan hidup sebagai manusia baru. Sebab Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang kita kasihi, yang kita kasihi, mereka yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya, terutama para medis yang sedang berjuang untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Dan istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat penutup malam atau kompletorium kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat beristirahat untuk kita semua. Semoga kita beristirahat dengan nyaman dan besok dapat bangun kembali dengan semangat baru, menikmati hari yang baru yang dianugerahkan Allah kepada kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Di saat